Apa kabar anak-anak ibu? Pastinya sehat selalu dan berbahagia selalu kan nak? Baguslah kalau begitu. Ibu akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Apakah anak ibu sekalian bersedia atau siap untuk mengikuti pembelajaran ibu kali ini dengan tema 4 subtema 2 yaitu tentang globalisasi dan subtemanya globalisasi dan manfaatnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi pokoknya adalah teks eksplanasi. Namun sebelum kita memulai pembelajaran itu, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan iman kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sini ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Dan kalau ibu mengabsen harus tetap buka kamera ya nak. Oke, yang pertama ada Vano, yang kedua Ian, Diki, Ana ini adiknya Elsa Frozen itu ya. Oke, selanjutnya ada Ilham, Alia, Nesa, Devan, Sheila. Oh ada Sheila on Seven yang grup band itu ya. Oh bukan. Dan terakhir ada Salva yang halo itu. Selanjutnya di sini ibu akan memutar sebuah video untuk membangkitkan rasa semangat kita untuk memulai pembelajaran kita. Dan ibu harap anak-anak ibu sekalian tetap mengaktifkan kameranya untuk dan mematikan audionya. Dan tetap untuk menonton video yang ibu putar ini anak, karena video ini merupakan salah satu bentuk ice breaking kita untuk meningkatkan rasa semangat kita untuk memulai pembelajaran. Nah, ini videonya. Baik, sahabat Learning for Kids semuanya, bertemu kembali dengan Ibu Rina. Kali ini Bu Rina akan membawakan tema yang berjudul ice breaking. Wah, ada yang tahu ice breaking itu apa? Ya, ice breaking itu adalah kegiatan di mana kita sebelum memulai kegiatan atau sebelum kegiatan pembuka agar kita menjadi semangat. Dan juga biasanya dilakukan ketika jeda-jeda ketika kita sedang boring. Nah, anak-anak dan sahabat guru semuanya, ice breaking kali ini adalah untuk melatih konsentrasi. Nah, caranya yang pertama, sahabat guru semuanya boleh mempersiapkan terlebih dahulu. Misalnya, anak-anak boleh duduk dengan diam dan juga boleh seperti ini. Anak-anak siap. Anak-anak boleh katakan itu ya. Sekali lagi, ibu guru menginstruksikan anak-anak dan anak-anak boleh bilang siap. Seperti itu ya. Sekali lagi ya. Anak-anak siap. Nah, setelah itu langkah yang kedua, ibu guru mengajak semua siswa untuk sama-sama bisa duduk ataupun berdiri. Nah, misalnya seperti ini. Everybody stand up please. Stand up please. Stand up please. Everybody stand up please. Hello, hello, hello. Nah, setelah berdiri semuanya, ibu guru boleh menginstruksikan. Sudah siap teman-teman semuanya? Sudah siap. Dan kali ini adalah ice breakingnya, yaitu melatih gerakan, konsentrasi gerakan. Seperti ini ya. Siap-siap ya, lihat ya. Buka, tutup, buka, tutup. Bertepuk tangan. Buka, tutup, buka, tutup. Bertepuk tangan. Digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil tertawa. Hahaha. Digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil tertawa. Hahaha. Dan yang keduanya, ritmenya boleh dinaikkan atau dipercepat.
Seperti ini ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil pegang kepala, sambil pegang hidung, sambil pegang tangan, sambil pegang kepala. Nah, sahabat guru semuanya, nanti boleh lakukan berulang-ulang hingga ritmenya lebih cepat lagi. Dan insya Allah tambah semangat dan fokus mengikuti kegiatan. Nah, itu tadi ice breakingnya. Semoga bermanfaat untuk sahabat guru semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak Ibu harap setelah kalian sudah menonton video yang barusan Ibu putar tadi, Ibu harap kalian tetap untuk bersemangat dan tetap siap dan tetap bergerak untuk menerima proses pembelajaran yang Ibu akan beri kepada kalian. Namun sebelum itu, di sini Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yaitu yang pertama adalah dengan mengamati teks eksplanasi yang berjudul Gempa dan Tsunami Aceh dan Banjir, siswa mampu memeriksa dan menuliskan isi dari teks eksplanasi yang diberikan melalui grup WA dan Google Meet. Yang kedua, setelah mengamati teks eksplanasi, siswa menelaah teks eksplanasi dan mampu menuliskan dan menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk peta pemikiran atau peta konsep dengan sistematis secara mandiri. Yang kedua, siswa kembali menyimak dan mengamati video pembelajaran yang diberikan guru dengan bentuk link pembelajaran dengan materi teks eksplanasi dari aplikasi YouTube. Yang keempat, setelah melihat isi video pembelajaran tersebut, siswa mampu menilai bagaimana sebenarnya teks eksplanasi dan struktur di dalamnya. Dan yang terakhir adalah, dengan melihat isi video pembelajaran, siswa mampu membuat peta pemikiran atau peta konsep tentang struktur teks eksplanasi dengan sistematis. Nah, anak-anak Ibu, karena di sini kita lebih terfokus kepada muatan terpadu bahasa Indonesia dan materi pokoknya teks eksplanasi, Ibu di sini akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apakah ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Atau kalian pernah mendengar apa itu teks eksplanasi? Dan di mana kalian pernah mendengar ada terlintas teks eksplanasi? Iya, benar bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang suatu fenomena atau kejadian yang terjadi, baik itu fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Kemudian bahwa teks eksplanasi ini berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi apa tadi? Teks eksplanasi adalah, iya benar, bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang apa tadi? Teks yang berisi tentang apa? Iya benar, bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian itu, baik kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita.
selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Anak-anak ibu baru saja mengirim bahan ajar kita yang membahas lebih jelas lagi tentang apa itu teks eksplanasi, dan ibu baru saja mengirimnya ke grup WA kita. Coba dicek masing-masing apakah kalian sudah mendownloadnya. Kalau sudah, coba dibaca dalam hati ya, dalam hati, lalu cermati, amati, dan simak. Di dalam bahan ajar itu ada teks bacaan yang berjudul tentang gempa dan tsunami Aceh dan juga banjir. Coba analisis dan tuliskan dari hasil pengamatan kalian terhadap teks bacaan tersebut dengan peta pemikiran atau peta konsep yang kalian buat dengan sistematis. Sudah anak-anak ibu? Kalau sudah, baiklah, di sini ibu akan menayangkan tentang teks eksplanasi dari via YouTube agar kita lebih tahu dan lebih mengetahui tentang apa itu sebenarnya teks eksplanasi. Ditonton ya nak, mari kita tonton bersama-sama dan cermati, amati, dan simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak cerdas semua, masih tetap semangat belajar ya, walaupun di rumah. Tidak terasa sekarang kita sudah memasuki tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Pembelajaran kita kali ini yaitu tentang muatan bahasa Indonesia, materi teks eksplanasi. Sebelum kita menyaksikan video ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Yuk sekarang kita saksikan videonya. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Kita akan belajar tentang hal tersebut melalui sebuah teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Kita belajar dulu tentang pengertian dan tujuan teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Teks eksplanasi fungsinya yaitu untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang proses terjadinya sesuatu. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, penjelasan atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian penjelasan berisi urutan uraian tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Nah, sementara itu,
Bagian penutup merupakan kesimpulan yang berisi pendapat singkat dari penulis tentang topik atau proses yang dijelaskan. Lalu, apa tujuan dari teks eksplanasi? Nah, anak cerdas, setelah kita mengerti mengenai pengertian dari teks eksplanasi ini, lalu apa sih tujuan dari teks eksplanasi? Tujuan dari teks eksplanasi yaitu yang pertama, menjelaskan tentang fenomena yang terjadi. Yang kedua yaitu menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa. Baiklah, kita sudah menonton bersama-sama video yang baru saja Ibu tayangkan. Dari yang habis kalian tonton atau amati dari video tersebut, apa yang kalian tangkap dari video itu? Apakah ada di dalamnya mengenai teks eksplanasi? Apakah di dalamnya ada struktur teks eksplanasi? Apakah ada di dalamnya ada ciri-ciri teks eksplanasi? Dan apa informasi penting yang kalian dapat dari video tersebut? Coba kepada Ilham, apa tadi yang Ilham dapat dari setelah menonton video yang baru saja Ibu putar? Iya, benar bahwa di dalam video tersebut ada pengertian teks eksplanasi, ada struktur teks eksplanasinya, ada ciri-ciri teks eksplanasinya, dan bagaimana sebenarnya teks eksplanasi tersebut. Iya, benar sekali Ilham. Jadi, di sini Ibu akan memberikan kuis di mana Ibu akan menguji kalian tentang teks eksplanasi. Sejauh mana kalian memahami dan mengetahui apa itu sebenarnya teks eksplanasi. Kepada Nesa, apa itu sebenarnya teks eksplanasi? Jika memang kalian sudah memahaminya, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan Ibu ini dengan jelas. Iya Nesa, apa pengertiannya? Iya, benar bahwa teks eksplanasi tentang teks yang berisi fenomena atau kejadian, baik itu kejadian alam, sosial yang terjadi secara sistematis. Nah, coba buka bahan ajar yang tadi Ibu kasih. Di dalam itu ada ciri-ciri teks eksplanasinya, pengertian teks eksplanasinya, tujuan dari teks eksplanasi juga ada di dalam. Kemudian struktur teks eksplanasi juga ada. Dan Ibu harap anak-anak Ibu sekalian menuliskan di dalam catatan kalian masing-masing, supaya nanti ketika ada ulangan atau penugasan, kalian menjadi lebih mudah untuk menjawab pertanyaan yang akan Ibu beri. Kemudian kemudian di sini di dalam bahan ajar ini Ibu harap anak-anak Ibu dapat membacanya dengan seksama, dengan cermat, dan menyimaknya agar anak-anak Ibu sekalian ini dapat mengerti apa sebenarnya teks eksplanasi. Agar anak-anak Ibu bisa, jika membaca sebuah teks bacaan, jadi kalian tahu bahwa teks bacaan itu sebenarnya teks apa. Apakah itu teks eksplanasi, apakah itu teks eksposisi, atau teks prosedur, dan lain-lain. Tapi yang dapat pasti bahwasanya
teks eksplanasi ini adalah tentang yang menceritakan fenomena atau kejadian, baik itu kejadian alam ataupun sosial. Baiklah, mungkin sampai sini saja dulu pembahasan kita kali ini. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembahasan kita baru saja? Siapa yang bisa? Coba Safa. Apa tadi, Nak? Apa yang bisa kamu simpulkan dari pembahasan baru ini? Oke, terima kasih. Vano? Ada Vano? Wah, Vano ini dari mana nih Vano? Kok baru hidupin kameranya? Jadi Vano, apa yang bisa kamu simpulkan dari baru saja pembelajaran yang kita lakukan? Iya benar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teks eksplanasi adalah salah satu jenis teks yang dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiahnya yang bertujuan untuk menjelaskan sebuah fenomena baik itu alam, sosial, dan budaya dari sudut pandang ilmiah. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Nah, pada teks eksplanasi ini pula bahwa sebuah peristiwa terjadi karena adanya kejadian yang lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut akan mengakibatkan peristiwa lain lagi sesudahnya. Perlu kita ketahui anak-anak bahwa teks eksplanasi ini salah satu ciri teksnya adalah menggunakan suatu fakta dan pernyataan yang memiliki hubungan sebab dan akibat. Hubungan sebab akibat ini menjadi sekumpulan fakta terkait suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi secara urut dari awal sampai akhir. Nah, fenomena di sini maksudnya adalah bisa berupa fenomena sosial, budaya, politik, hukum, ekonomi, hingga fenomena alam. Dan teks eksplanasi ini dibentuk oleh dua unsur, yakni mengapa dan bagaimana. Tujuan dari teks eksplanasi adalah, iya benar, untuk menjelaskan tahapan, langkah, atau proses bagaimana dan memberikan alasan mengapa adanya kejadian atau fenomena tersebut terjadi. Baiklah, itulah tadi pembelajaran kita mengenai teks eksplanasi. Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Apa itu LKPD? Ya benar, LKPD adalah lembar kerja peserta didik. LKPD kali ini yang ibu berikan kepada kalian yaitu mengenai teks eksplanasi juga. Di sini ibu memberikan sebuah teks bacaan. Ada dua teks bacaan di sini. Yang pertama yang berjudul Gempa dan Tsunami Aceh dan Banjir. Coba dibaca LKPD-nya, Nak, dipahami dan disimak apa saja yang diminta dalam LKPD itu. Ibu harap anak-anak ibu bisa menjawab LKPD ini dengan sangat baik, dengan jawaban yang sistematis sesuai dengan pemahaman dan kemampuan kalian yang baru saja menangkap materi pembelajaran yang baru kita pelajari. Pada LKPD ini kalian diminta untuk
untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya, informasi penting dari teks bacaan yang ada di dalam LKPD ini. Kemudian carilah ciri-ciri, struktur, dan informasi penting dalam teks eksplanasi di dalamnya itu. Kemudian anak-anak ibu di sini akan ibu minta untuk bercerita kembali setelah mengamati dan membaca teks bacaan tersebut dengan artikulasi yang jelas, ekspresif, intonasi yang tepat, penuh percaya diri. Baiklah, sebagai penutupnya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti proses pembelajaran kita kali ini dengan tema 4, subtema 2, muatan terpadunya bahasa Indonesia dengan materi pokok teks eksplanasi? Apakah senang atau kurang atau bagaimana? Ya pastinya senang kan, karena teks eksplanasi ini merupakan materi yang sangat gampang untuk diingat karena dapat terbenak di pikiran kita bahwa teks eksplanasi adalah suatu teks yang berisi tentang fenomena atau kejadian, peristiwa, alam, sosial, ataupun sebagainya. Apakah ada yang ingin bertanya atau yang kurang paham? Ibu persilakan untuk bertanya. Jika tidak ada, Ibu di sini memberikan sebuah evaluasi kepada kalian untuk mengasah kembali pengetahuan kalian terhadap teks eksplanasi ini yang terdiri dari 10 soal pilihan berganda, dan Ibu harap anak-anak Ibu bisa nanti mengerjakannya dengan sangat baik ya nak. Dan nanti hasil evaluasi ini segera dikirimkan melalui grup WA kita. Baiklah, mungkin sampai di sini saja dulu pembelajaran kita kali ini. Ibu sangat berterima kasih kepada anak-anak Ibu yang masih tetap bersedia untuk mengikuti proses pembelajaran dengan rasa semangat, dengan hati yang gembira, walaupun masih ada beberapa yang menonaktifkan kameranya. Dan Ibu di sini mengingatkan bahwa di masa sekarang ini masih adanya pandemi COVID-19, dan Ibu harap anak-anak Ibu masih bisa menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan menerapkan 3M. Apa itu 3M tadi? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan apa? Ayo, menjauhi kerumunan. Baiklah, mungkin sampai situ aja. Sebelum kita keluar dari room meeting ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak Ibu. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Ibu live ya.